Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marsha Salsabila Sabara dengan NIM A1A3250044. Saya dari Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dari kelas R003. Di sini saya akan memaparkan hasil dari resume saya, yakni mengenai Global Governance dan Tata Kelola Dunia Internasional. Baiklah, Global Governance merupakan sebuah konsep yang sangat luas dan belum tereksplorasi sehingga miskin legitimasi untuk menjadikannya sebagai sebuah konsep yang definitif. Meski demikian, upaya-upaya meretas problematika seputar tata kelola governance dalam hubungan internasional yang ditandai absennya otoritas tertinggi perlu mendapatkan apresiasi. Global Governance mulai berkembang sejak tahun 1990-an sebagai konsep penting dalam hubungan internasional, terutama karena dorongan globalisasi membuat hubungan antar negara semakin terbuka dan saling bergantung. Global Governance muncul sebagai wacana seiring menguatnya arus globalisasi, khususnya di bidang ekonomi. Tidak bisa dibungkiri, gagasan Global Governance ini berjalin dengan globalisasi memunculkan dua fenomena sekaligus. Pertama, menguatnya aktor-aktor non-state sebagai pusat kekuasaan baru dalam interaksi hubungan internasional. Lalu yang kedua, munculnya persoalan-persoalan yang implikasinya sangat luas, tapi di luar kemampuan negara untuk mengatasinya. Dengan demikian, gagasan Global Governance muncul akan kebutuhan perlunya regulasi baru dalam hubungan internasional yang mampu mengakomodir semua aktor hubungan internasional termasuk aktor-aktor non-state. Selanjutnya ada governance, dan global governance. James and Rosenau menyatakan bahwa governance tidaklah sinonim dengan government. Keduanya merujuk pada perilaku terarah, yaitu four-phase behaviors, dan adanya seperangkat aturan tertentu, yaitu system of rule. Government melaksanakan aktivitasnya dengan dukungan otoritas formal dalam arti memiliki wewenang dan kekuasaan, serta kekuatan untuk memastikan implementasi kebijakannya terlaksana. Di sisi lain, governance merujuk pada aktivitas yang berdasarkan tujuan atau kepentingan bersama yang bisa saja namun tidak selalu bersumber pada tanggung jawab legal formal dan tidak bergantung pada keharusan adanya kekuasaan otoritas, baik untuk memastikan pemenuhannya ataupun untuk melaksanakan pertentangan yang timbul dalam pelaksanaannya. Governance dengan demikian merupakan fenomena yang lebih luas dan kompleks dari government, sebab ia melingkupi institusi pemerintah dan sisi lain juga melibatkan mekanisme informal atau non-pemerintah. Rosenau menyatakan bahwa governance merupakan seperangkat aturan yang ditetapkan dengan bergantung pada persetujuan bersama yang sifatnya mengikat pihak yang terlibat dalam pembentukannya. Jadi, governance dapat berjalan dengan baik jika ia diterima oleh mayoritas pihak atau paling tidak oleh pihak yang lebih kuat. Global governance lebih diarahkan kepada aktivitas yang didukung oleh persamaan tujuan yang mungkin berasal atau tidak berasal dari kekuatan legal. Definisi lain mengatakan bahwa global governance adalah the process of decision making and the process by which decision of implements. Namun di kalangan ahli juga muncul sebuah kesepakatan bahwa global governance perlu memiliki 4 elemen dasar utama, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, the society of states. Kemudian yang kedua, hegemoni. Yang ketiga, institution. Dan yang keempat, global norms. Selanjutnya terdapat 3 jenis global norms. Yang pertama, regulative norms. Yang kedua, constitutive norms. Yang ketiga, prescriptive norms. Selanjutnya ada faktor pendorong kemunculan global governance. Terdapat 3 cara pandang utama untuk memahami
Mengapa kemudian liberalisme sangat identik dengan globalisasi dan kemudian memicu gagasan untuk menciptakan sebuah global governance? Pertama, dari segi historical effect, globalisasi identik dengan liberalisme karena dipicu oleh Great Depression pada tahun 1970-an yang disebabkan oleh tingginya upah pengangguran dan inflasi yang kemudian memunculkan stagflasi dan pada gilirannya krisis ekonomi dalam skala besar. Selanjutnya yang kedua, bisa dilihat dari segi konvergensi ekonomi. Hal ini ditandai oleh adanya mazhab atau parameter yang sama untuk membangun ekonomi, yaitu non-liberal, dan karena adanya faktor interdependensi ekonomi antara satu aktor dengan aktor lain. Yang ketiga, globalisasi identik dengan hegemoni Amerika Serikat. Hal ini dimulai dan berkembangnya sistem Anglo-Saxon, yaitu kapitalisme dan liberalisme. Selanjutnya, ada global governance, solusi mengatasi permasalahan global. Beberapa kasus ancaman keamanan seperti serangan terorisme di New York dan Washington di tahun 2001 ataupun Madrid di tahun 2004 dan London di tahun 2005 membuat banyak pihak kini merasa perlu untuk merekonstruksi sistem regional dan global dari security governance. Security governance menyatakan bahwa keamanan tidak hanya disediakan oleh institusi negara, tetapi juga oleh negara pertama dengan seluruh aktor non-negara yang bisa berupa kelompok sukarela, komunitas-komunitas tertentu, masyarakat, organisasi regional maupun internasional, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada WTO dan kelola perdagangan global. Terbentuknya WTO pada tahun 1995 berawal dari pembentukan struktur sementara yang berupa sistem of rule untuk mengatur perundingan perdagangan internasional yang diarsiteki oleh Amerika Serikat di bawah Presiden Harry Truman pada tahun 1947. Struktur ini kemudian dikenal dengan General Agreement of Tariff and Trades. Selanjutnya yang terakhir ada IMF dan Bank Dunia dalam pembangunan global. Peran IMF dan Bank Dunia dalam pembangunan global, terutama di negara-negara dunia ketiga, tidak dapat dilepaskan dari globalisasi dan kebangkitan neoliberalisme. Sebagaimana diungkapkan Brown dan Enley, meskipun Bretton Woods System dalam hal kebijakan nilai tukar berakhir pada era 1970-an, namun institusi bentuknya tetap eksis dan terus melaksanakan agenda neoliberal hingga kini. Baiklah, sekian pemaparan hasil resume dari saya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.